Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adifah Hanifah Binintias dari kelas 10 TJKT 1. Nah, pada kesempatan saya kali ini saya akan membahas materi bab 13, yaitu controlling access to files ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu nantinya ada 9 pembahasan ya teman-teman. Yaitu yang pertama ada basic Linux, permission, user group order, change ownership, change permission, execute permission, review count dengan number, count pada directory, dan yang terakhir count pada yang 8 itu materi yang ke-8, count pada directory, dan yang terakhir commit pada directory ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu basic Linux pada basic Linux permission. Nah, apa sih itu basic Linux permission? Nah, ini adalah basic Linux permission ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata read. Nah, jadi ketika suatu files mempunyai permission read atau easy read itu, kita itu bisa mengopen file tersebut atau bisa membuka file tersebut. Nah, ketika suatu directory mempunyai permission atau permission read itu, kita bisa read ya teman-teman, atau melihat isi directory tersebut. Yang kedua ada permission read. Jadi ketika suatu files mempunyai permission read itu, kita sudah bisa memodifikasi files tersebut. Bisa kita memodifikasinya, mengedit, menambahkan suatu kata, dan lain-lain sebagainya. Ketika directory mempunyai permission read itu, kita bisa create or delete. Jadi itu kita bisa membuat directory maupun menghapus directory tersebut ya teman-teman. Nah, satunya lagi ada permission execute. Jadi ketika suatu file mempunyai permission execute itu, kita bisa run file tersebut ya teman-teman, atau kita bisa running. Lalu ketika directory itu mempunyai permission execute, kita itu bisa cd atau masuk ke directory tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu user group order. Nah, sebelumnya itu kita di sini itu ls min l ya teman-teman. Nah, lalu kita enter. Nah, ls-l itu untuk melihat detail dari suatu file atau directory ya teman-teman. Nah, perlu kita ingat kembali, jika di sini terdapat huruf D, maka ini namanya directory ya teman-teman. Tetapi kalau depannya itu min, berarti ini itu file ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan user group dan juga error. Nah, jadi misalnya di sini saya akan mengambil yang directory desktop. Nah, di directory desktop tersebut terdapat permission ya teman-teman. Permission drwx rwxr min x ya teman-teman. Nah, itu sebuah permission atau sebuah izin yang menandakan R itu read ya teman-teman, W itu read, dan juga X itu execute ya teman-teman. Jadi Rx ini merupakan izin dari sebuah user ya teman-teman. Jadi directory desktop ini itu milik user Anggita ya teman-teman, milik user Anggita. Nah, pasti teman-teman bertanya, kenapa sih nama saya Adifa terus saya memakalnya
di sini tampilannya Anggita ya, karena di sini saya menggunakan Debian milik Anggita ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut. Nah, ini adalah sebuah user dan ini adalah grupnya ya teman-teman. Nah, perlu kita ingat kembali, jadi setiap user itu mempunyai grup dengan nama user itu sendiri. Misalnya di sini terdapat user Anggita. Nah, dan juga di sini terdapat grup Anggita. Jadi di direktori desktop ini terdapat pada user Anggita dan juga grup Anggita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat catatan kecil. Nah, di sini saya akan membuat catatan kecil. Nah, jadi jadi RWX itu merupakan permission atau izin dari sebuah user ya teman-teman. Nah, yang kedua saya akan membuat rmin x Nah, jadi Rx ini adalah read dan juga execute ya teman-teman. Nah, Rx ini itu merupakan Rx permission. Nah, Rx ini merupakan permission dari sebuah grup ya teman-teman, atau izin dari sebuah grup. Nah, jadi jika Rx ini itu izin dari order, nah jadi maksudnya order itu adalah bukan dari user Anggita, dari grup dan dari grup Anggita, melainkan siapa saja selain user dan grup Anggita. Jadi siapa saja itu hanya bisa melakukan read dan juga execute ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materi yang ketiga, yaitu check ownership. Nah, di sini nantinya kita akan mengetik hak kepemilikan dari suatu file. Nah, sebelumnya kita ls terlebih dahulu. Ini kan tadi jadi ls min l ya teman-teman. Nah, terus di sini itu nanti kita akan mengecek semuanya. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan membuat file ownership ya teman-teman. Nah, di sini itu dengan perintah Nah, di sini itu dengan perintah touch ownership .txt ya teman-teman. Lalu nah, caranya itu jika kalian belum membuat file ownership, gini caranya ya teman-teman. Pertama kita ketikkan perintah touch, lalu nama, lalu filenya yaitu ownership. Lalu selanjutnya kita enter. Nah, karena di sini saya sudah membuat file, karena di sini saya itu belum membuat filenya ya teman-teman. So, di sini saya tidak. Nah, sini saya akan membuat dulu. Sini kita ls. Nah, di sini sudah ada. Nah,
Di sini kita langsung saja akan membuat user baru, yaitu dengan cara kita masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman, dengan perintah su. Lalu di sini kita masukkan sandinya. Nah, di sini kita itu masukkan perintah add user ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ketikkan perintah sudo add user new user ya teman-teman, new user. Nah, lalu di sini kita enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan new password. Nah, di sini kita enter saja ya teman-teman. Terus di sini itu kita pilih yang Y, lalu kita enter. Lalu di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita enter saja. Nah, di sini kita masukkan perintah cd ya teman-teman, cd titik lalu enter. Nah, di sini kita ls. Nah, di sini sudah terdapat new usernya ya teman-teman, yaitu Anggita ya teman-teman. Lalu kita exit. Nah, jadi new user tadi dia termasuk adalah order untuk mengakses file ownership txt ya teman-teman, dan hanya memiliki izin R. Oke teman-teman, kita langsung saja di sini akan mengubah hak kepemilikan dari file ownership txt menjadi new ya teman-teman, menjadi milik new user, bukan lagi milik panitia. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke dalam root, yaitu dengan perintah su. Nah, di sini kita sudah berada pada root ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengubah hak kepemilikan tersebut itu kita masukkan perintah new user lagi ya teman-teman. Terus nama filenya yaitu teman-teman, maaf salah, town new user titik 2 new user ownership ya teman-teman, ownership titik txt ya teman-teman. Lalu di sini kita enter.
Di sini kita masukkan perintah show new user titik 2 new user ownership titik txt ya teman-teman. Lalu di sini kita enter. Nah, itu hak kepemilikannya sudah berubah menjadi milik New ya teman-teman, dan grup new user bukan lagi milik Vanita ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang keempat, yaitu change permission. Nah, di sini nantinya itu kita akan mengganti sebuah isi. Nah, teman-teman, sebelumnya kita di sini itu kita ls-l, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan membuat satu file lagi ya teman-teman, yaitu kita akan membuat file permission tjkt ya teman-teman, yaitu dan perintah sama, yaitu touch permission titik tjkt titik txt ya teman-teman. Caranya itu kalian bisa memasukkan perintah touch nama, yaitu file permission txt. Selanjutnya kita bisa enter, lalu kita akan mengecek dengan perintah ls-l ya teman-teman. Lalu di sini itu sudah ada ya teman-teman, permission tjkt titik txt ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini file permission txt yang sudah kita buat itu memiliki permission read juga word ya teman-teman. Nah, grup itu di sini memiliki permission read dan juga memiliki permission write. Nah, nantinya di sini kita akan mengubah permission grupnya itu menjadi agar bisa menjadi read dan juga read. Caranya yaitu teman-teman bisa masukkan perintah chmod g plus w permission titik txt. Lalu di sini kita enter. Di sini kita ls-l. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita masuk ke new user ke dalam
dalam grup Anggita agar bisa mengakses file permission.txt. Nah, caranya yaitu kita masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan perintah su. Lalu kita masukkan passwordnya. Di sini kita akan pergi ke direktori home untuk melihat user. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke direktori home, kita tekan perintah cd titik-titik lalu ls. Di sini kita ketikkan perintah nano permission .txt ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, di sini sudah bisa masuk di new user karena new user tadi sudah masuk ke dalam grup Anggita, dimana aksesnya adalah read dan juga word. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghapus akses selanjutnya di sini kita akan menghapus akses word kita, itu dengan ini kita exit dulu. Di sini kita akan menghapus akses word, yaitu kita dengan perintah su dulu untuk masuk ke dalam wordnya. Nah, di sini kita akan menghapus akses wordnya, teman-teman. Di sini kita clear dulu ya. Di sini kita ke itu dulu, kita ketik cd titik-titik. Bentar. Nah, di sini kita akan menghapus access wordnya. Di sini teman-teman clear kan, di sini saya sudah clear. Oke, di sini kita masuk perintah ini, kita masukkan perintah ls-l dulu, terus kita exit. Oke, di sini kita masukkan perintah min word, yaitu grup min word ya teman-teman. Di sini kita bakal masukin perintah game
Nah, di sini kita ls min l. Nah, di sini untuk group permission word-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke user kita, yaitu menggunakan show new user. Nah, di sini kita ketikkan nano permission. Kita enter. Nah, di sini itu kita muncul tulisan berkas permission .txt ya teman-teman. Tidak bisa ditulis karena new user ini sudah tidak memiliki akses Word. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ke materi yang kelima, yaitu execute permission. Nah, jadi execute permission itu jika kita menggunakan pada file berarti kita bisa merunning file tersebut, dan jika permission execute pada directory berarti kita bisa masuk ke dalam directory tersebut. Jadi misalnya ada user yang mendapat permission execute, artinya dia bisa melakukan running ke file dan bisa masuk ke dalam directory. Oke, langsung saja kita di sini akan coba. Ini kita hapus dulu. Dan di sini kita akan coba ls min l. Kita enter. Nah, di sini saya mempunyai user Anggita dan user new user ya teman-teman. Dan di sini juga ada user root dan juga defaultnya. Seluruh user itu tidak akan bisa melakukan execute ataupun ke dalam user Anggita. Misalnya di sini saya akan masuk ke dalam user new user. Kita ketikkan show user ketikkan selanjutnya. Nah, di sini saya sudah berada pada new user. Kemudian saya akan mencoba masuk ke dalam Anggita ya teman-teman. Kita akan masuk ke dalam user Anggita, yaitu dengan kita coba ketikkan perintah cd enter. Nah, maka di sini terdapat tulisan izin ditolak ya teman-teman. Nah, itu disebabkan oleh apa sih teman-teman? Nah, jadi ini itu karena pada bagian order atau grupnya itu kita tidak diberikan permission execute, hingga kita tidak bisa masuk ke dalam user Anggita ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk ataupun user lain bisa masuk ke dalam directory Anggita? Caranya adalah di sini kita masuk ke dalam user terlebih dahulu.
Ini kita ketikkan perintah chmod o plus x Anggita, lalu slash. Di sini kita enter. Sini kita masukkan perintah chmod g plus v Anggita slash. Nah, maka di sini othernya juga group bisa melakukan get word dan exit. Jadi yang awalnya kita menggunakan new user itu tidak bisa masuk karena tidak mendapat permission execute dan tidak bisa ketikkan user. Nah, maka di sini kita langsung di sini kita sekarang sudah bisa masuk. Kalau misalnya kalau misalnya kita memiliki permission execute pada directory, lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada satu file? Oke, di sini saya akan menghilangkan terlebih dahulu permission execute pada order dan group. Kita bisa masuk ke dalam grup kemudian kita bisa ketikkan chmod o min x Anggita.
sini grup tidak akan mendapatkan permission execute. Kemudian kita ls min aja langsung. Kemudian kita ls min l, bisa dilihat di sini tidak ada mendapatkan permission execute. Di sini saya akan coba masuk ke dalam user Anggita. Kita ketikkan show Anggita. Enter. Nah, di sini saya sudah berada pada user Anggita. Jadi misalnya execute pada file itu hanya bisa melakukan pada file yang berbasis shell atau dengan akhir dsh. Jadi kita tidak bisa merunning file txt. Di sini saya akan mencoba file dengan nama csh ya teman-teman. c.sh nano c.sh. Nah, kita bisa melakukan perintah nano c.sh. Kita di sini akan membuat script ya teman-teman, tanda kutip hello. Sini kita ketikkan echo kemudian tanda petik hello world. Nah, begini kemudian kita ctrlx y. Baru enter. Di sini saya akan masuk ke dalam user new user ya teman-teman. Kita ketikkan comment to new user, memasukkan password. Untuk melihat apakah saya bisa merunning file csh, yaitu dengan menggunakan comment dengan mengetikkan komen tanda petik titik slash c titik sh, kemudian tanda kutip lagi, lalu enter. Nah, di sini itu permission denied ya teman-teman, atau ditolak karena saya tidak memiliki permission execute untuk directory. Nah, saya akan masuk ke dalam root untuk memberikan permission execute pada user Anggita ya teman-teman.
sini kita ketikkan chmod u plus x c titik sh. Dan lalu di sini so enter, lalu di sini kita tekan perintah slide titik size c titik sh. Nah di sini maaf teman-teman, di sini salah. Di sini kita ketik titik size c titik sh. Nah di sini berada di hello world ya teman-teman. Di sini kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu review chmod ya teman-teman. Nah, oke, jadi di sini saya akan mereview komen chmod yang telah kita gunakan pada video sebelumnya, yang mana komen chmod ini digunakan untuk mengubah permission. Langsung saja di sini kita masuk ke dalam root ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke dalam root. Di sini saya sudah berada pada root. Nah, di sini kita akan coba ls-l. Jadi dengan perintah chmod kita dapat mengubah permission aja. Nah, di video sebelumnya kita sempat mengubah definisi user group ataupun order. Nah, jadi kalian harus ingat yang kalau misalnya ada u plus r itu berarti kita menambahkan read pada user. Nah, jadi gini, misalnya di sini kita chmod u plus r. Jadi chmod u plus r itu menandakan bahwa kita menambahkan read pada user ya teman-teman. Bisa lihat pada direktori desktop, ini adalah melakukan read wr dan juga excite. Nah, dan grupnya ini dia bisa melakukan execute dan juga read. Kemudian pada ordernya di sini dia hanya bisa melakukan execute. Nah, jadi huruf U itu menandakan user ya teman-teman. Nah, R itu order. Order itu dilambangkan dengan O, itu order. Nah, jadi gini, U itu user, GRO adalah. Nah, misalnya nih kalian ingin mengurangi permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan lambang minus ya teman-teman. Ini lambang minus. Nah, lambang minus misalnya nih, di sini kita akan coba perintah chmod gmin x. Jadi ini tuh melambangkan kita akan menghapus execute pada grup pada dokumen.
Nah, R itu artinya read dan W itu artinya word ya teman-teman. Lalu huruf X ini artinya execute. Nah, semisal di sini ada lambang D pada awal ya teman-teman. Seperti ini. Itu menandakan itu adalah menandakan sebuah directory. D itu melambangkan directory. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu chain dengan number ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas chain dengan number, yang mana ini bisa memudahkan kita dalam memberikan permission. Nah, pertama-tama di sini kita masuk ke root dulu ya teman-teman. Itu dengan perintah su. Di sini saya sudah berada pada root. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Nah, jadi jika kita ingin memberikan person execute pada execute, berarti angkanya itu 1 ya teman-teman. Nah, jika kita menambahkan W itu angkanya 2 ya teman-teman. Jika itu angkanya 2, nah selanjutnya jika kita ingin menambahkan read itu angkanya itu 4. Itu angka 4 saya akan kita masuk perintah touch number permission ya teman-teman. Di sini kita ls min l, kemudian grupnya itu hanya memiliki permission read. Di sini saya akan membuat user mendapatkan semua akses dengan grup mendapatkan akses execute dan juga read. Lalu juga other juga mendapatkan akses read dan juga read. Maka komen yang digunakan adalah chhelmut 75 number permission. Number permission titik txt. Nah, lalu apa sih maksud dengan angka ini? Nah, jadi angka yang pertama itu mendefinisikan permission untuk user. Lalu angka yang kedua itu mendefinisikan untuk grup, dan angka yang ketiga ini mendefinisikan untuk other. Jadi kenapa angka itu? Karena saya memberikan akses full pada number permission txt. Jadi saya mengkalkulasikan angka yang tadi yaitu 1, 2, dan 4. Nah, lalu kenapa pada bagian grup angkanya 5? Karena saya ingin memberikan permission read dan juga read ya teman-teman. Karena jika saya menjumlahkan angka read dan juga word itu hasilnya 5. Saya akan memberikan permission read dan juga word pada saja. Kita bisa cek Nah, di sini permisinya sudah berbeda ya teman-teman.
teman-teman atau sudah berubah. Kita bandingkan pada yang atas tadi. Nah, di sini saya yang ini, nah saya sudah beda. Lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan RWX pada user hingga user hanya bisa melakukan RW saja? Caranya kita ketikkan perintah seperti tadi, tetapi angka yang paling pertama pada user kita ubah. Jadi kita ingin memberikan W dan W saja ya teman-teman. Maka kita jumlahkan angka W dan angka W, yaitu angka W dan juga read yaitu 6. Jadi kita ketikkan komen chmod 656 nomor permission titik txt. Lalu kita enter, kita ls min l. Di sini permisinya sudah berubah ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut ke materi yang ke 8, yaitu join pada directory part 1. Di sini kita akan coba ls min l. Nah, tadi sudah di ls min l. Nah, jika ls min l, nah di sini itu terdapat directory dir. Nah, di sini kita ls min l. Nah, di sini terdapat directory dir a dir b ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya saya akan membuat directory baru, yaitu dengan directory mkdir, yaitu mkdir dir f. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam directory dir f dan akan membuat directory dir g ya teman-teman. Dengan menggunakan absolute, kita ketik komen mkdir dir f slash dir g. Lalu kita enter, lalu kita ketik ls dir g. Nah, jika teman-teman ketik ls dir g itu, maka di sini kita akan muncul dirnya. Lalu kita di sini keluar. Nah, di sini keluar dulu. Kemudian kita ls min l. Nah, di sini untuk directory dir a itu hak kepemilikannya itu masih milik Anggita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengubah hak kepemilikannya menjadi apa sih? User. Oke, langsung saja caranya, yaitu kita itu pertama masuk ke dalam root terlebih dahulu. Nah, jika sudah berada pada root, lalu selanjutnya kita ketikkan perintah cd titik enter. Nah, di sini kita ls. Nah, maka di sini terdapat seperti user Anggita, new user dan lain-lain. Di sini saya akan mengganti dengan new user. Kita masuk pada cd Anggita.
Lalu caranya itu kita masuk perintah chmod yaitu new user. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang ke-9 atau yang terakhir ya teman-teman, yaitu chmod pada directory part 2. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba mengubah directory pada permission. Nah, sebelumnya teman-teman itu bisa membuat directory dengan nama chmod.txt ya teman-teman, yaitu dengan perintah touch chmod chmod.txt. Nah, di sini bisa enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk directory chmod itu masih menjadi hak pemilik atau masih menjadi user Anggita dan grup Anggita. Nah, dan kita akan mencoba menghilangkan permission execute pada user. Jadi kita akan menambahkan permission word pada grup, begitu juga pada other. Oke, langsung saja kita bisa masuk ke dalam root. Di sini langsung saja kita masuk ke root, yaitu dengan perintah su. Nah, untuk menghapus permission execute pada user di sini kita bisa menggunakan chmod umin xmin c, nama direktorinya yaitu
O min X C halus di sini sudah ya teman-teman. Nah, O plus W C H test artinya di sini saya akan memberikan word pada order. Nah, maka di sini dia akan langsung berubah permissionnya ya teman-teman. Oke, sekian video bab 13. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.